Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, Mimin akanlah melanjutkan tongwa Trascending Alchemy God. Dan ini memasuki episode keempat. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sumeo yang telah bergabung menjadi satu dengan Chen Xiang alias Xian Er, kini tidak ada satu serangan Ihan yang berhasil mengenainya. Semuanya langsunglah dipatahkan. Ketika giliran dia untuklah menyerang, Ihan sama sekali tidaklah berkutik guys. Dia mendapati pukulan, tendangan, bahkan kepalanya sampailah diseret-seret. Sebagai tanda, dia telah menjebak ayahnya. Dan serangan terakhir dengan menggunakan api Phoenix, tubuhnya mendapati serangan bertubi-tubi. Dan akhirnya pertandingan berakhir dimenangkan oleh Chen Xiang. Setelah kemenangan tersebut dia pun langsunglah jatuh pingsan guys. Lalu untuk Paman Xian Sui langsunglah melaporkan semua ini kepada Tuan Muda Yao Tianhua. Kemampuan Shen Xiang benar-benar di luar ekspektasinya dan dia akanlah menjadi ancaman terbesar bagi keluarga Yao jika diteruskan seperti ini. Mendengar itu Tuan Muda Yao begitu kesal dan dirinya sedanglah menghukum seorang wanita dengan dicambuk. Jadi apa rencana dia selanjutnya? Sontak Yao Tianhua langsunglah membalas. Shen Tianhu bisa terpilih kembali menjadi kepala keluarga, semua itu berkat bocah yang membangkitkan nadi roh. Jadi jika benar-benar ingin melahap keluarga Shen, maka dia haruslah melenyapkannya terlebih dahulu. Kebetulan untuk esok hari, kaisar wanita dari kerajaan langit akanlah datang mengunjungi Nanwu. Jadi yang perlu dilakukan, dia haruslah membawa Xian ke istana guys. Dan menyatakan kepada utusan kerajaan ini bahwa dia telah berencana untuklah menikah dengannya. Maka dengan begitu, hati Chen Xiang akanlah hancur. Jika memang tidak bisa untuklah menghancurkan kultivasinya, maka hancurkanlah psikologinya guys. Itulah yang direncanakan oleh Tuan Muda Yao Tianhua. Singkatnya, beberapa hari telah berlalu. Untuk Shen Tianhu, ternyata dia selamat. Meski tubuhnya belumlah pulih sepenuhnya. Tetapi dia lebih khawatir kepada anaknya yang baru saja tersadarkan guys. Dan dia meminta kepada anaknya untuklah tidak perlu khawatir. Kalau luka yang dia dapati bisa untuklah disembuhkan. Tidak lama dari itu ada tamu yang mengunjungi Shen Tianhu, membuat dia haruslah meninggalkan anaknya. Lalu Chen Xiang yang inginlah melahap makanannya, dia mempertanyakan kepada Bai Youyou, di mana Sumeo? Karena dia belum sama sekali melihatnya. Sontak Bai Youyou memberitahu kalau Sumeo mengalami tidur yang begitu panjang gara-gara kehabisan energi spiritualnya. Mendengar itu Chen Xiang tahu kalau dia berhutang budi kepadanya. Dan Bai Youyou mempertanyakan, menurutnya atas dasar apa dia bisa untuklah mengalahkan Shen Yihan. Mendengar itu Shen Xiang benar-benar merasa bersalah. Memang benar, dengan kemampuan dia saat ini, tidaklah mungkin bisa untuklah mengalahkannya. Jadi tanpa bantuan dari Sumeo, mungkin ini tidak akanlah berhasil. Jadi Chen Xiang inginlah bertanggung jawab dengan mempertanyakan bagaimana keadaannya sekarang. Bai Youyou hanyalah geleng-geleng kepala. Untuk saat ini tidak ada yang bisa dia lakukan karena demi membantunya dia benar-benar menghabiskan sisa kekuatan sihirnya. Jadi Chen Xiang mempertanyakan lagi apa yang bisa dia lakukan untuklah Sumeo. Lantas Bai Youyou langsunglah meminta kepada dia berlatihlah dengan baik.
itu adalah bantuan terbesar baginya. Dan Shen Xiang langsunglah mengiyakannya. Tanpa babi bu, dia pergi ke tebing yang begitu tinggi untuklah berlatih begitu keras guys. Dia melatih dengan kekuatan api serta naga Azure dengan bertujuan untuklah mengendalikannya. Setelah dia berhasil mengendalikan api dan naga Azure ini, dia tertuju dengan awan guntur dengan mempertanyakan kepada Bai Yuyu, apakah dengan menerima serangan petir dan menyerapnya bisa membangkitkan elemen petir? Dengan begitu dinginnya, boleh-boleh saja asalkan dia sama sekali tidak takut dengan kematian. Karena kekuatan langit dan bumi jauh lebih berbahaya yang dia bayangkan. Tetapi ya tekad ini untuklah membuat Sumeyo kembali bangkit, dia akanlah tetap melakukannya guys. Sehingga naga Azure langsunglah digerakkan untuk menyerap petir. Untuk gerakan pertama, dia tidaklah bisa menahan kekuatan yang begitu besar sampai dirinya terpental. Masih tidaklah mau menyerah. Dari serangan kedua, ketiga, keempat, kelima, meski belum berhasil ya, dia tetaplah menerjang dan menerjang. Membuat Bai Yuyu juga begitu khawatir guys. Dan dia menyarankan jangan terlalu begitu berusaha, apalagi ya untuk memaksakan diri. Itu akanlah merusak tubuhnya lagi, karena untuk saat ini tubuh dia belum benar-benar begitu pulih. Meski telah mendapati nasihat seperti ini ya, Shen Xiang tetaplah tidak mendengarkannya. Alasan dia melakukan ini bukan karena Sumeyo juga, melainkan Xian Xian juga dalam bahaya. Sebab untuk Tuan Muda Yao Tianhua telah mengajukan pernikahan kepada utusan kerajaan. Dan itu akanlah memperkecil peluang dia untuk mendapati Xian Xian kembali. Jadi ya, dia harus bertambah menjadi lebih kuat untuklah menggagalkan pengajuan pernikahan tersebut. Ditambah, dia masihlah belum tahu senjata sihir yang digunakan oleh Shen Aohai sebelumnya masihlah belum diketahui asal-usulnya. Namun ya, untuk di pertandingan sebelumnya, dia sangatlah yakin semua ini ada sangkut pautnya dengan keluarga obat alias keluarga Yao. Jadi ya, Shen Xiang berpikir kalau keluarga obat ini inginlah melahap seluruh keluarga besar. Begitu juga dengan keluarga Shen. Bai Yuyu kembali menasehatinya. Meskipun kultivasi dia begitu meningkat pesat, jika permasalahan keluarga berperang ya, hasilnya tidak akan bisa dikendalikan olehnya guys. Karena ini menyangkut banyak sekali orang. Apalagi ya orang-orang yang gila kekuasaan. Dan dia merasakan suasana hati dari Shen Xiang sedanglah tidak tenang. Seperti ada sesuatu yang masihlah dia pikirkan. Shen Xiang mengiyakannya. Karena untuk saat ini, Xian Xian tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Padahal untuk kemarin, dia telah mengirim surat. Tetapi sampai sekarang ini, dia sama sekali tidaklah membalas suratnya. Tetapi jawaban dari Bai Yuyu seakan-akan menyinggungnya. Saat pikirannya terganggu dan merusak akarnya, dia bisa berbaring dan merindukannya sepanjang hari. Entah apa yang dikatakan oleh Bai Yuyu, Mimin masihlah belum mengerti ya maksudnya. Dan jawaban dari Shen Xiang tidak perlu khawatir kalau dia akanlah memperhatikannya. Balasan dari Bai Yuyu, janganlah sia-siakan kekuatan sihir Miao dan dia pergi dari sana. Emang ya istri ketiga benar-benar begitu dingin guys. Semua perkataannya udah kayak teka-teki yang haruslah dipecahkan. Lalu Shen Xiang kembali melanjutkan latihannya. Sangat disayangkan sampai di esok pagi, dia sama sekali belumlah bisa untuk membangkitkan kekuatan petir naga Azure. Dan ketika Shen Xiang inginlah membasuh dirinya, tidak sengaja dia melihat Bai Yuyu juga sedanglah membasuh dirinya. Shen Xiang yang sudah sangatlah ketar-ketir, dia meminta maaf atas kelancangannya. Tetapi Bai Yuyu dengan begitu santai melewati dirinya dalam keadaan telanjang. Dan juga masihlah bersikap dingin dengan mempertanyakan apakah dia belum pernah melihat kekasihnya mandi. Shen Xiang mengiyakannya.
Meskipun mereka telah bertunangan, mereka berdua ini sama-samalah bersih, pembohong. Padahal di episode 2 mereka telah berciuman ya. Dan jawaban dari Mbak Yuyu, kehidupan manusia memang sangatlah membosankan guys. Ya, berarti di alam dewa ataupun di alam atas berbeda ya. Jangan berpikir terlalu lebih jauh, cukup sampai di sini saja. Lalu, Mbak Yuyu meminta kepada Chen Xiang bersiap-siap. Sepertinya dia telah kedatangan tamu. Tanpa basa-basi ya, Chen Xiang langsunglah menemui mereka bertiga. Dengan begitu mudahnya ya, mereka bertiga berhasil ditaklukkan. Dan dia mempertanyakan siapa yang mengirim mereka. Tetapi secara tiba-tiba ada anak panah yang langsunglah mengarah kepadanya. Beruntung ya berhasil untuklah ditahan. Dan muncullah beberapa orang yang langsung menyergapnya. Ternyata ini adalah ulah dari tuan muda Yao Tianhua. Iya, sebenarnya udah ketebak ya. Di sini dia tidak menyangka kalau Chen Xiang benar-benar menjadi lebih kuat. Padahal ya, baru beberapa hari tidak bertemu, tetapi kemampuannya telah meningkat begitu pesat guys. Tetapi ya, kedatangan dia di sini bukan untuklah bertarung, melainkan untuk memberitahu serta memprovokasi. Kalau untuk saat ini ya, Xian dengan dia sudah begitu sangatlah dekat. Untuk saat ini, dia dengan Xian sudahlah menikah. Mendengar itu, Shen Xian tidaklah percaya kalau Xian tidak mungkin akanlah setuju. Jawaban dari Tuan Muda Yao, kalau masalah ini ya tidak bisa dikendalikan olehnya dan juga Xian. Jadi janganlah khawatir kalau dia akanlah melindungi Xian dengan begitu baik. Mendengar itu ya, Shen Xiang langsunglah terpancing emosinya guys. Dia mengunuskan pedang ke arah Tuan Muda Yao. Tetapi dia juga tidak bisa untuklah menghabisinya. Dan Tuan Muda Yao melemparkan tantangan kepadanya. Jika dia bertarung dengannya dan memenangkan pertarungan tersebut, maka ya Xian akanlah dikembalikan kepadanya. Tetapi Chen Xiang malah menjawab, jika dia kalah, janganlah mengganggunya lagi. Lantas Tuan Muda Yao langsung tertawa terbahak-bahak. Karena tujuan awal dia ini bukanlah kepada Xian guys, melainkan menghancurkan keluarga Shen. Dan Tuan Muda Yao menerima tantangan tersebut. Dalam 3 hari ke depan, dia sudah pasti akanlah membuat dirinya bertekuk lutut. Sedangkan ya untuk Xian, dia sudah begitu sangatlah kecewa kepada ayahnya. Bisa-bisanya ya dia tidak bisa melihat kondisi. Padahal untuk keluarga Yao tidak akanlah pernah bekerja sama dengan keluarga Sui. Mereka hanya menginginkan keluarga Shen untuklah dikuasai. Setelah itu ya keluarga Sui sudah pasti akanlah disingkirkan juga. Jadi ya Xian mencoba untuklah memberontak. Tetapi untuk yang mulia ratu telah berada di sana. Dia berniat untuklah menjadikan Xian sebagai muridnya. Dan kita bersambung untuklah episode 4 ini guys. Ya sebetulnya dari kalian pasti ada yang kesal kepada MC utama kita satu ini. Mimin juga kesal sih. Tetapi sebetulnya untuk di manhwanya MC kita ini sama sekali tidaklah naif. Sungguh berbanding jauh dengan tonghwanya. Kalau di manhwanya, masalah percintaan ya bukanlah masalah yang dibesar-besarkan guys. Karena ya setelah membangkitkan Nadiro, Chen Xiang menjadi lebih kuat daripada siapapun. Tetapi di tonghwanya udah membangkitkan Nadiro malah terlihat begitu lemah ya. Tetapi ya kita nikmati saja alurnya bagaimana. Beruntungnya saja ya ini semua dibantu oleh Xian sebagai tokoh pendamping. Dia berani untuklah membelot kepada keluarganya sendiri. Sangatlah jarang ya untuk tokoh pendamping ataupun kekasih dari MC utama membelot kepada keluarganya guys. Itu sangatlah jarang ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.